Pagi teman-teman, bertemu lagi dengan channel Heronus, channel yang didedikasikan khusus untuk mengubah image asuransi negatif jadi positif. Teman-teman, saya adalah Robani STRP, saya salah satu leader di Prudential yang dulunya anti asuransi sekarang menjadi hobi. Keyakinan saya teman-teman, saat ini asuransi boleh jadi sebuah pilihan, tetapi ke depan jika image asuransi yang negatif pelan-pelan berubah menjadi positif, saya yakin asuransi bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tetapi akan menjadi sebuah kebutuhan, bahkan akan menjadi sebuah keharusan. Oke teman-teman, pada episode kali ini saya akan membahas pertanyaan netizen tentang jika saya sudah punya asuransi BPJS atau saya sudah punya asuransi kantor, apakah saya masih butuh asuransi swasta? Nah, ini pertanyaan sangat bagus karena banyak sekali netizen yang tanya tentang ini. Banyak sekali agent-agent yang bertanya kepada saya juga, Pak, kalau calon nasabah sudah punya asuransi kantor, apakah dia masih bisa kita bantu untuk memiliki asuransi swasta? Nah, jawabannya di sini teman-teman ya. Tapi sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman yang masih negatif dengan asuransi atau yang sudah positif dengan asuransi atau yang masih netral-netral saja, yang belum subscribe channel Heronus, silahkan subscribe dulu channel Heronus, kemudian like, comment, and share agar setiap saya membagikan video yang bermanfaat, teman-teman mendapatkan notifikasinya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi. Seperti yang saya bilang di depan bahwa saya akan membahas tentang pertanyaan jika saya sudah punya asuransi BPJS atau asuransi dari kantor, apakah saya masih butuh asuransi swasta? Nah, jawabannya ini tidak mutlak teman-teman, karena jawabannya harus dari dua belah pihak. Tidak bisa dari segi agent saja, nggak bisa dari segi nasabah saja. Agent merasa bahwa ini penting, alasannya apa? Nasabah merasa bahwa ini sudah nggak penting lagi, alasannya apa? Harus ketemu, diskusi bareng. Tidak bisa satu belah pihak memutuskan, oh kamu tetap harus butuh asuransi swasta. Dan nasabah nggak bisa juga secara sepihak, oh saya merasa nggak butuh asuransi swasta lagi. Nah, baiknya gimana teman-teman? Baiknya ini hanya sebagai pandangan ya teman-teman ya. Sekali lagi ini hanya sebagai pandangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Nah, teman-teman tetap harus diskusi dengan calon nasabah. Jadi cari titik temunya ya. Jadi kalau dari sisi nasabah, apa alasannya kenapa dia sudah tidak mau, sudah tidak merasa penting untuk asuransi swasta? Sedangkan dari agent, kenapa masih merasa bahwa ini penting untuk asuransi swasta? Nah, untuk menjawab hal ini teman-teman, saya akan tanya 3 poin penting. Ya, yang pertama, apakah teman-teman sudah yakin, puas dengan fasilitas dan pelayanan asuransi kantor tersebut atau asuransi BPJS tersebut? Kalau misalnya jawabannya tidak puas, udah nggak usah diperpanjang lebar. Cepat-cepat segera apply asuransi swasta yang sesuai tagihan dan anti inflasi tentunya. Oke. Tapi kalau jawabannya sudah puas, maka saya akan tanya di poin pertama ini, tapi pertanyaan kedua, yaitu apa? Pertanyaan saya adalah, apakah Anda puas yang sebenarnya? Apakah Anda sudah pernah mengalami klaim? Karena keyakinan saya teman-teman, orang yang punya asuransi dan merasa puas belum tentu puas yang sesungguhnya. Kenapa? Karena belum mengalami yang namanya klaim. Kalau dia sudah mengalami klaim atau ngambil nilai tunai dan dia puas, itu mungkin bisa dibilang dia puas yang sesungguhnya. Tetapi kebanyakan orang yang puas ternyata belum mengalami dua-duanya. Belum mengalami klaim dan belum mengalami ngambil nilai tunai. Sehingga kepuasan itu hanya kepuasan semu, yang sebenarnya tinggal nunggu bom waktu aja. Begitu bom waktunya keluar, dia nggak jadi puas teman-teman. Nah, oleh karena itu saya tanya, apakah benar-benar puas dengan pelayanan dan fasilitasnya? Kalau sudah merasa puas dengan pelayanannya, apa buktinya? Dia punya dasar apa bahwa dia merasa puas? Apakah dia sudah pernah mengalami klaim? Atau teman-temannya sudah mengalami klaim? Kalau dia sudah mengalami klaim mungkin oke. Kalau teman-temannya saja yang mengalami klaim, coba temannya itu dari 10 orang, apakah puas semua? Jadi orang yang puas minimal 3, maksimal 10 teman-teman. Kalau Anda tanya 3 orang puas berarti masih oke. Tapi kalau Anda tanya 10 itu benar-benar oke banget.
ya. Tapi kalau baru 3, 4, 5 itu sebenarnya belum menandakan puas yang sesungguhnya. Kenapa? Karena saya punya nasabah lebih dari 100 orang yang mereka puas dengan klaim yang saya urusin, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube ini, ada banyak sekali orang yang sudah saya urusin klaimnya. Lebih dari 100 orang yang mereka puas. Ya, jadi kalau hanya 10 puas masih oke. Tapi kalau hanya 3 orang, 4 orang puas itu belum menandakan kepuasan yang sesungguhnya, teman-teman. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya Anda puas, merasa puas, tapi belum pernah ngalamin klaim, maka saya akan tanya tentang hal ini, teman-teman. Yang pertama, apakah Anda tahu bahwa tipe asuransi kesehatan Anda itu tipe yang on bill? On bill itu maksudnya sesuai tagihan, atau yang tipe sesuai plan. Nah, teman-teman harus paham antara ini dulu. Teman-teman punya asuransi kantor atau asuransi BPJS ini yang tipenya on bill atau yang sesuai plan. Nah, teman-teman harus tahu, tanyakan kepada penyelenggara asuransinya, tanyakan kepada perusahaan yang ngasih asuransinya. Cirinya gimana? Kalau on bill itu ya sesuai tagihan, di cover hitam dan putih jelas sesuai tagihan. Nah, kalau yang on bill ini kalau yang sesuai plan ini ada plannya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang tipe on bill sudah aman, tenang. Tapi kalau yang tipenya yang masih sesuai plan, teman-teman harus tanyakan minimal 4 hal ini, biar teman-teman gak kecewa. Karena banyak orang yang punya asuransi kantor, asuransi yang sesuai plan, dia kecewa karena 4 hal ini. Yang pertama adalah dia tidak tahu tipe kamarnya kelas berapa, harganya berapa, dia harus tahu. Sehingga pada saat dia terjadi resiko rawat inap, dia tahu harus masuk kamar yang berapa biar nggak tombol. Kalaupun naik, dia tahu tomboknya berapa. Ya. Yang kedua adalah tipe operasi. Teman-teman harus tahu tipe operasi itu ada 1, 2, 3, dan 4. Operasi kecil itu tipe 1. Nah, saya pernah urus klaim operasi empedu itu butuh sekitar 30 juta. Dan operasi empedu itu adalah operasi laparoskopi, itu operasinya adalah tipe 1, teman-teman. Jadi kalau teman-teman jatahnya tipe 1 ini nggak sampai 30 juta, ada kemungkinan tombol. Apalagi kalau operasi yang besar, nanti juga pasti jauh lebih tomboknya besar, teman-teman. Nah, ini tipe operasi teman-teman harus tahu. Kemudian yang ketiga, ini adalah aneka perawatan. Nah, aneka perawatan itu sering tombok, teman-teman. Karena satu penyakit ini dipakai jatahnya untuk 1 tahun. Jadi kalau bulan ini udah klaim, kemudian sudah habis, bulan depan klaim lagi udah nggak di cover sama sekali dari aneka perawatan. Makanya ada yang bilang kalau wah penyakitnya sama nggak di cover. Iya, kalau tipenya sesuai plan. Tapi kalau sesuai tagihan nggak masalah, tetap di cover, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah berapa jatah untuk rawat jalan. Kontrolnya, rawat jalan 30 hari sebelum masuk rumah sakit dan 90 hari setelah keluar rumah sakit. Jatahnya berapa? Nah, kebanyakan ini juga kecewa. Ada yang jatahnya cuma 1.200.000 atau bahkan 600.000. Padahal sekali kontrol itu bisa lebih dari 1,5 juta. Sedangkan 1.200.000 itu dipakai untuk 3 bulan. Lah, orang pasti tombok, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa puas tapi belum pernah klaim, pastikan Anda paham 3 hal ini. Kamarnya berapa, tipe operasi harganya berapa, 1, 2, 3, 4-nya. Kemudian tahu aneka perawatan per tahun berapa jatahnya. Dan yang terakhir adalah kontrolnya jatahnya berapa. Jangan sampai Anda nggak tahu 4 hal ini tapi Anda merasa puas-puas. Nanti kemungkinan Anda hanya akan bom waktu aja membuat Anda jadi nggak puas dengan asuransi. Oke, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman merasa memang benar-benar puas, oke, kita lanjut lagi. Terus kemudian kalau misalkan oke, saya udah puas, yakin puas. Oke, kalau begitu saya akan pindah ke pertanyaan poin kedua. Ya, sesuai yang kita ketahui bersama bahwa asuransi kantor adalah asuransi yang melekat pada kita saat kerja di kantor. Ya, umumnya seperti itu, teman-teman. Jadi, pertanyaan saya yang di poin kedua adalah seandainya kita sudah berhenti atau diberhentikan dari kantor. Kalau berhenti, berarti kita mungkin pindah kerja atau kita buka usaha sendiri. Kalau kita diberhentikan, berarti antara 3. Apakah kita pensiun, di PHK, atau karena accident, dicacat, atau kondisi sakit kritis. Nah, kalau jawabannya ternyata saat saya sudah tidak bekerja lagi atau saat saya diberhentikan, saya masih dapat fasilitas asuransi kantor tersebut, berarti saya acungi jempol. Itu perusahaannya bagus banget. Mungkin melihat loyalitas teman-teman selama bekerja bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman pindah kerja, teman-teman masih difasilitasi asuransinya.
Kalau teman-teman di PHK, teman-teman pensiun, teman-teman masih difasilitasi asuransi umur hidup. Wah, itu berarti perusahaannya bagus banget. Kenapa? Karena jarang sekali perusahaan yang memberikan fasilitas asuransi kantor padahal dia sudah tidak bekerja di kantor tersebut. Itu. Ya. Kemudian kalau memang dia jawabannya, oh enggak mas, kalau sudah pergi dari kantor ya udah nggak di cover sama asuransi kantor. Nah itu penting, harus hati-hati teman-teman. Karena begitu teman-teman sudah tidak di cover lagi sama asuransi kantor, dan teman-teman sudah satu pensiun, berarti umur teman-teman sudah senior, sehingga kalau bayar premi jauh lebih mahal. Yang kedua, kalau teman-teman sudah punya riwayat kesehatan, maka akan menjadi pre-existing condition yang tidak akan bisa di cover di asuransi. Dan yang ketiga, bahkan mohon maaf, jika Anda sudah punya penyakit, ada riwayat rekam medis penyakit, kemungkinan Anda tidak bisa diterima di asuransi manapun. Nah, ini ada konsekuensi Anda kalau Anda tidak mau membuat asuransi swasta pada saat Anda punya asuransi kantor. Ya, itu yang kedua teman-teman ya. Nah, kalau misalkan yang kedua tadi ternyata aman kok Pak, pokoknya saya nggak kerja di sini juga masih dibayar sama kantor. Oke, pertanyaan ketiga ini pertanyaan pamungkasnya. Jika pertanyaan pamungkas ini teman-teman masih jawab, oke Pak, masih aman, berarti teman-teman tidak perlu asuransi kesehatan dari swasta. Pertanyaan apa yang ketiga pamungkas ini adalah, apakah Anda punya garansi bahwa Anda masih bisa dipakai selamanya di perusahaan ini? Ada nggak hitam di atas putih yang menyatakan bahwa Anda dipakai selamanya di perusahaan ini seumur hidup Anda? Kalau tidak ada, berarti Anda perlu waspada. Karena sewaktu-waktu Anda bisa berhenti dan asuransi yang melekat pada diri Anda juga berhenti. Termasuk jika keluarga Anda nempel di asuransi kantor Anda. Begitu Anda tidak di kantor Anda yang sekarang, asuransi keluarga Anda juga hilang teman-teman. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Kalau kita pahami, ada Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13. Nah, isinya apa? Nah, makanya banyak orang bilang nomor 13 itu angka sial. Ada yang bilang seperti itu teman-teman. Kenapa? Ternyata setelah saya cek, ternyata Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 93 ayat 3. Ya, ayat 3. Itu bunyinya ternyata karyawan yang tidak bisa bekerja lebih dari 1 tahun, maka dia mempunyai hak atas gaji, yaitu 4 bulan pertama itu gajinya masih 100%. 4 bulan kedua gajinya sudah turun jadi 75%. Dan 4 bulan ketiga ternyata gajinya turun lagi menjadi 50%. Dan setelahnya boleh di PHK. Gajinya berapa sebelum di PHK? 25% dari gajinya dia. Jadi setelah lewat dari 1 tahun teman-teman, gajinya hanya 25%. Dan setelah itu boleh di PHK. Jadi perusahaan punya hak untuk mem-PHK teman-teman jika teman-teman 1 tahun tidak bisa bekerja. Contohnya karena apa? Karena satu, cacat tetap total karena kecelakaan. Atau yang kedua karena kondisi kritis. Entah karena jantung, stroke, atau kanker. Nah teman-teman coba bayangkan pada saat kondisi seperti ini. Dan teman-teman harus berhenti bekerja. Atau penghasilannya justru disunat. Bagaimana dengan keadaan rumah tangga teman-teman? Penghasilannya berkurang padahal pengeluarannya tambah. Butuh makanan bergizi, butuh berobat, butuh lain-lain. Nah teman-teman, inilah pentingnya peranan asuransi swasta teman-teman. Jadi seandainya teman-teman merasa bahwa asuransi kantor tidak sesuai dengan harapan 100% yang saya jelaskan tadi, maka teman-teman perlu mempertimbangkan untuk memiliki asuransi swasta. Karena saat ini asuransi swasta ini saat Anda masih muda, masih murah dan relatif bisa diterima karena belum ada penyakit. Tetapi jika sudah usia, harga lebih mahal. Kemudian kalau sudah diriwayat, maka akan menjadi pre-existing condition yang tidak akan di-cover seumur hidup teman-teman. Dan kalau penyakit itu lebih parah, ternyata teman-teman nggak bisa diterima di asuransi. Itu akan menyedihkan, karena seumur hidup kita tidak bisa memanfaatkan asuransi apapun. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi pesan saya, tetap usahakan diskusi dengan agennya, nasabah diskusi dengan agennya, agen diskusi dengan nasabahnya, cari titik temu sehingga akan ketemu, oh ternyata penting atau enggak. Kalau benar-benar terpaksa ternyata benar-benar sudah nggak penting lagi asuransi swasta, maka asuransi
yang tadi kesehatan bisa dialihkan menjadi proteksi aset, yaitu proteksi level kedua setelah proteksi kesehatan. Dan ini biasanya kantor manapun tidak akan memberikan, entah itu BPJS, entah itu kantor manapun, tidak memberikan proteksi level kedua, yaitu proteksi aset. Nah, proteksi aset seperti apa akan kita bahas di next video teman-teman. Oke teman-teman, sementara itu yang bisa saya berikan. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Jika ada yang perlu dibahas yang membuat image asuransi di masa negatif, boleh komen di bawah ini. Saya akan bikinkan kontennya, saya akan bikin videonya untuk bisa mengedukasi masyarakat lebih pintar, lebih cerdas berasuransi. Salam hero, salamnya para pejuang, perencana keuangan.